di resensi kita bisa menggunakan berbagai macam jenis karya yang dapat kita ulas untuk menjadi bahan resensi itu sendiri. Contohnya seperti buku, novel, film, drama, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bisa kita ulas lah gitu kan. Dan kali ini saya akan menggunakan novel fiksi sebagai bahan resensinya dengan judul resensi Petualangan No dan juga Si Putih dalam perjalanan mereka mengelilingi klan Polaris. Nah, untuk identitas dari buku yang akan saya gunakan sebagai bahan resensi, yang pertama itu judul bukunya sendiri adalah Si Putih, ditulis oleh Terelie, dan genre dari bukunya ini sendiri adalah fiksi ya. Terus diterbitkan pertama kali di tahun 2021 oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jumlah halamannya sendiri itu ada sekitar 576 halaman. Dan buku ini merupakan buku serial ya. Jadi ada serial utamanya yaitu serial Bumi. Dan Si Putih ini adalah buku ke-10 dari serial Bumi. Untuk sinopsis dari buku ini sendiri itu, bagaimana jika hewan kesayangan kalian ternyata adalah hewan dengan kekuatan terbesar di dunia paralel? Bagaimana jika hewan yang imut, lucu, dan menggemaskan ternyata bisa menjadi salah satu petarung terhebat? Nah, kali ini kita akan bertualang di klan baru dengan tokoh-tokoh yang baru, termasuk mengetahui bahwa ada pandemi yang lebih menyusahkan penduduknya di klan-klan lain yang sangat jauh. Tapi ingatlah selalu, setiap ada kesusahan selalu muncul hal-hal menarik yang positif. Nah, kisah ini menceritakan tentang Si Putih, kucing kesayangan si Raib, dan kita akan ceritakan bagaimana masa lalu Si Putih yang tidak kalah menarik. Sebelum akhirnya kucing itu sampai di depan pintu rumah Raib sebagai hadiah ulang tahunnya. Untuk sinopsis dari buku Si Putih ini sendiri menceritakan bagaimana perjalanan No dan Si Putih yang mengelana isi dari klan Polaris. Pertemuan mereka yang didasari dengan ketidaksengajaan di saat No yang tidak bisa masuk ke wilayah evakuasi dikarenakan di detik-detik terakhir dia masuk ke dalam pintu itu, dia terinfeksi oleh virus yang sedang menjadi pandemi saat itu. Di kota dia akhirnya bertemu dengan Si Putih dan memutuskan untuk berteman satu sama lain. Setelah 5 tahun mengelilingi kota dan tidak menghasilkan apa-apa, akhirnya No dan juga Si Putih memutuskan untuk keluar dari wilayah kota bertemu dengan si Pak Tua, dan akhirnya memulai perjalanan panjang mereka dalam mengelilingi klan Polaris. Dari perjalanan ini, kita akan diberikan beberapa fakta menarik bahwasanya di luar kota yang menjadi pusat peradaban di klan Polaris, ternyata masih ada peradaban-peradaban bukan tertinggal, tapi tidak mengikuti teknologi yang digunakan di kota tidak menggunakan sepenuhnya, tapi masih terpakai. Dan disinilah No mengetahui bahwa tidak semua manusia yang dievakuasi dan juga tidak semua manusia yang terkena virus dan mati. Sampai akhirnya, di dalam perjalanan ini kita akan diberikan sedikit demi sedikit clue di mana sebuah fakta baru yang ternyata No dan juga Si Putih merupakan petarung paralel. Dua combo ini nantinya akan menjadi pasangan untuk menjadi petarung paralel. Namanya adalah pengendali hewan. Sebelum sampai ke sana, No akan diberikan beberapa rintangan di mana dia harus mau tidak mau mengeluarkan kekuatannya untuk bisa selamat dari konflik-konflik kecil itu. Sampai akhirnya kita akan diberikan pre-konflik di mana No akan menghadapi beberapa pengendali hewan sesungguhnya di salah satu kota yang ada di klan Polaris. Jadi di kota ini pemerintahan dipegang oleh pengendali hewan. Apa itu pengendali hewan? Pengendali hewan ini adalah orang-orang yang bertarung bersama dengan hewan-hewan yang dikendalikannya. Ada yang namanya bonding, semacam hubungan yang dilakukan antara pengendali hewan dan hewannya. Jadi mereka tuh bisa bertarung bersama, bisa telepati, bisa saling menggunakan kekuatan satu sama lain gitu. Dan ini ada pada diri No dan juga Si Putih. Tapi sampai saat itu mereka belum menyadarinya gitu, karena belum punya pengetahuannya. Sampai karena di kota ini mereka ada konflik kecil lagi dengan kalau nggak salah pertama itu dengan pengendali flamingo, lalu pengendali anjing kalau nggak salah, apa gorila gitu. Sampai akhirnya kita akan sampai di ujung klimaks dari cerita ini. Kita akan bertemu salah satu tokoh yang bisa kita temukan lagi di buku selanjutnya, di buku ke-11. Seorang wanita yang bisa kita panggil sebagai Bibi Gil. Dia tidak ada di dalam
universe-nya si putih ini sebenarnya, tapi dia bisa lintas dimensi ya, seperti yang kita tahu dunia paralel. Bibi Gil ini ingin menjemput si putih, ingin dibawa bersamanya, tapi karena dia lihat si putih ini udah ada bonding secara tidak langsung dengan No, dia membatalkan rencana tersebut. Nah, setelah berbincang-bincang dengan Bibi Gil, sampailah kita di konflik utamanya. Oh ya, jadi pengendali hewan yang diceritakan di buku ini ada beragam ya jenis hewannya, tapi yang paling menonjol itu ada yang flamingo, ada yang gorila, ada yang anjing, terus ada yang phoenix, terus ada si putih juga, kucing. Ada satu lagi yang menjadi pemimpin dari kota ini tuh, dia pengendali hewan juga, dan hewan yang dia kendalikan itu adalah naga, yang mana yang paling kuat lah pada saat itu ya. Yang akhirnya terjadi konflik utama dari cerita ini, No dan si putih bertarung melawan si pengendali naga, sampai akhirnya ending dari si putih ini bakal dijelasin kalau misalnya si putih dan juga No ini berhasil ngalahin si raja penguasa tadi. Oh ya, dan nama kotanya itu kota Esok. Jadi si rajanya ini sama naganya ini berhasil dikalahkan. No dan si putih mau memulai perjalanan kembali untuk mengelilingi kota Polaris gitu, klan Polaris. Tapi ada ya epilog. Dan di epilog ini diceritakan lagi kalau misalnya tiba-tiba kayak baru memulai perjalanan, si Raja Naga dan naganya tadi itu datang tiba-tiba gitu. Dan sekali lagi diingatkan ya, kalau misalnya di klan Polaris ini ada yang namanya dinding penghalang, tapi dia itu bukan dari material yang kayak beton atau kayu atau batu atau semacamnya, itu bukan ya. Dia ini kayak dari frekuensi suara gitu, jadi nggak sembarangan bisa dihancurin. Dan tiba-tiba pas lagi perjalanan itu, ini dinding itu bolong gitu, dan ternyata di situ ada si Raja Naga tadi sama naganya ngebolongin dinding tadi. Tuh akhirnya si No dimasukin ke sana, terus dindingnya nutup lagi, dan akhirnya No terjebak di sana tanpa si putih. Dan kalau misalnya ya sekali lagi ya, namanya ini bonding, jadi kayak kekuatannya itu disalurkan satu sama lain. Kalau misalnya terpisah ya berarti kekuatannya nggak ada gitu. Sama halnya dengan si putih, kalau nggak ada si No berarti kekuatannya hilang. Dan akhirnya si putih ini nggak bisa ngelawan si Raja Naganya itu kan, dan akhirnya barulah muncul Bibi Gil lah yang ngelawan si Raja Naga tadi gitu. Dan ya pertempurannya itu dilanjutkan kayaknya ya di buku Bibi Gil ya, buku ke-11 gitu. Tamat. Nah, jadi untuk begitulah spoiler ceritanya itu, maksudnya kayak alur ceritanya itu gimana ya. Nah, untuk sekali lagi ya, kita membicarakan ulasan, pasti ada sisi apa kelebihannya, kekurangannya. Nah, untuk kelebihan dari si putih ini, ceritanya itu yang pastinya sangat menarik sekali. Nah, terus gaya penulisannya itu enteng gitu, baku tapi mudah dimengerti dan mudah untuk dicerna. Penggunaan nama tokohnya itu juga unik-unik. Kadang ada yang mudah diingat, tapi kadang ada juga yang kayak susah dalam penyebutan gitu. Tapi tetap asik karena namanya unik, mudah diingat. Tetap asik-asik aja untuk dalam membacanya, dan kita itu bisa hanyut dalam ceritanya kalau misalnya bacanya itu yang betul-betul baca gitu. Kalau misalnya bacanya kayak selayang-selayang gitu nggak bisa ya, soalnya nanti mumet. Nah, itu kelebihannya. Oh ya, dan juga kelebihannya yang paling utama adalah covernya sangat estetik, dan tulang bukunya bagus untuk ditaruh di rak buku. Keren guys. Nah, selanjutnya untuk di bagian kekurangannya itu, tapi ini karena dia itu series ya, tapi masih bisa dimaklumin sih. Ada beberapa part yang kayak ya yang nggak bisa dimengerti, itu mungkin di bagian bonusnya aja sih. Kayak ada bonus cerita gitu, itu tuh diambilnya itu dari keseluruhan seriesnya. Jadi kalau misalnya baca si putihnya ini aja mungkin nggak bakal paham, tapi ya di bagian bonusnya itu doang. Jadi sangat worth it untuk dibaca, dan saya merekomendasikan buku si putih untuk remaja ke atas ya, atau mungkin yang emang minat sama fantasi, ini sangat direkomendasikan sekali karena sangat menarik bukunya. Yeay, tamat. Sekian resensi yang bisa saya jabarkan. Terima kasih.